Yang saya datang nih yang kayak berantakan orangnya semua, yang saya lagi mau naik lift, saya keluar Yang lift, menentukan hotel ini si Mas. travel. Oh, Ini kayak dilihat di komen-komen itu orang kayak, iya memang banyak yang basi. Maksudnya kalau orangnya nih yang tuh, saya lupa berapa orang, mungkin 5 sampai 7 orang ini bermasalah di tiket atau paspor visanya ini bermasalah. Gitu doang, orang yang tua udah banyak yang sakit, kecapean kan karena kan kita itu mecah, nggak semuanya naik kereta cepat. Oke, selamat siang Mas Ya, Wildan. gimana kabar Mas? Sehat? Kabarnya baik sekali Mas Wildan nih. Saya kenal Mas Wildan itu jujur, saya ini penontonnya Mas Dery nih, kasih. Oke. Jadi saya ngeliat sana, kebetulan dengan visi misi Tourin juga. Tourin ini kan ingin, dia sini marketplace platform untuk tour package. Jadi kita mengajak teman-teman agen tour untuk masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam aplikasi kita, jadi memudahkan traveler untuk memilih tour mana yang paling oke. Nah, habis itu dengar Mas Wildan dengan experience-nya, itu yang kita mau tackle juga tuh isunya. Umroh-umroh ini yang masih aja merajalela dari dulu nih. Jadi orang nipu dengan sosial medianya, itu yang mau kita angkat sih sekarang ini. Makanya pas ngeliat, wah ini cocok banget, saya langsung tanya nih ke CEO Tourin, gimana kita ajak Mas Wildan? Boleh. Wah, Mas Oke, Raya. waduh. Jadi kesini spesial Mas Wildan, kita akan ngomongin tentang umroh. Harapannya traveler ataupun jamaah yang mau ke umroh ini teredukasi lah, dan dia tidak mendapatkan apa yang mereka janjikan dari agen tour. Nah, berarti itu berangkatnya tahun berapa tuh Mas? Kita kemarin berangkat di tahun ini bulan puasa kemarin. 2023. 2023 ini ketika kan kemarin kan lagi rame-ramenya nih buat keberangkatan pertama setelah Covid kan. Jadi itu jamaah lagi mungkin orang lagi banyak yang tertarik juga nih buat umroh kan. Akhirnya kita juga udah lama lah, maksudnya udah Covid nggak berangkat ini untuk umroh. Orang kan pasti mungkin modus-modus baru itu ketika baru dibuka nih umroh setelah 2 tahun ditutup kan dikasih harga murah, orang pasti bakal tergiur semua dong. Oh ini murah nih, kita berangkat aja gitu. Sampai akhirnya itulah kita dikasih tahu travel itu. Sebenarnya bukan saya yang dikasih tahu, dari ibu saya, karena katanya ada temennya beberapa yang tahun lalu pada pakai travel itu, katanya bagus. Akhirnya kita nggak tahu kebenarannya itu bagus apa enggak. Akhirnya terpancing lah orang tua nih. Setelah kita cek juga udah dibilang ini nggak masuk akal, untuk harga segini kita di start di 39 juta. Nah nih, sorry gue potong. Berarti orang tua Wildan ini tahu dari temennya. Temennya. Temen ngaji. Iya, temen ngaji. Oh gitu modelnya ya. Modelnya kayak gitu, masuk ke temen ngaji akhirnya ya ngasih tahu nih. Nah, temen ngajinya ini pernah berangkat sebelumnya sama dia. Apa dia dapat Dapet cerita cerita lagi? ternyata. Jadi cerita ke cerita, kita nggak ada yang tahu kan. Akhirnya udah. Jadi udah Kan kadang kan mulut ke mulut tuh jadi kesannya bagus kan. Iya. Akhirnya terpercaya, dibilang terpercaya, akhirnya kita coba lah. Akhirnya pas saya dari 39 tiba-tiba dikasih naik lagi ke 42. Akhirnya udah 42 naik lagi ke 43. Pokoknya itu ada 2 kali naik lah. Saya ntar pertama karena alasannya telat daftar, kedua karena oh ini belum sama visa atau belum sama koper sama ini. Nambah lagi sampai terakhir tuh endingnya di 43-an lah. Itu buat yang saya. Yang ibu saya kalau nggak salah sama nambah akhirnya di 43. Pokoknya akhirnya banyak penambahan lah di akhir. Kadang kan orang kan maksudnya kalau udah harga segitu, misal, oh ini nggak include sama koper ya, nggak include sama ini nggak, jadi nambah lagi dengan alasan baru lagi, nambah lagi. Sampai itu kita kalau nggak salah harusnya itu berangkat di tanggal 27 Maret, puasa kan bulan Maret kemarin kan. Itu kita harusnya berangkat tanggal 27 Maret, taunya dia bilang tiket nggak ada, inilah bermasalah segala macam. Akhirnya kita minta tolong paksa lah untuk tetap dibeli ini kita untuk berangkat. Akhirnya solusinya ketemu di tanggal 1 April keberangkatan.
Akhirnya pas dicek lagi di tanggal 1 April, tiket masih belum dibeli juga. Masih kacau nih, masih berantakan, tiket belum dibeli semuanya. Akhirnya kita semua pada nge-push, maksudnya kita udah keluar duit nih, nggak mungkin kalau kita nggak berangkat kan, dan bukan duit kecil juga segitu. Akhirnya nge-push terus, akhirnya kita dibilang berangkat di tanggal 4 April, berubah lagi. Akhirnya ternyata tiketnya baru dibeli 4 April, yang harusnya kita itu naik dijanjiin Saudia. Akhirnya kita berangkat naik Garuda di tanggal 4 April. Ini dari pertama pun udah nggak jelas, maksudnya selalu banyak isu-isu perubahan. Akhirnya itu kan kebanyakan dari orang-orang daerah kan, itu travel dari daerah Malang. Itu kebanyakan dari orang-orang daerah yang mereka nih oke-oke aja kalau dibilang, dan banyak yang udah pada tua, maksudnya karena temen juga, terus juga kan orang kan berpikir di daerah yang penting mau ibadah deh, nggak tahu apa yang terjadi di sana kan. Akhirnya dia ada yang beberapa udah disuruh nambah lagi. Jadi kayak ada yang udah nambah 5 juta buat nambah lagi. Jadi kita 43 nih. Mereka mungkin 48, 50 udah nambah lagi. Sedangkan kita nih yang pada apa ya, kita maksudnya bersikeras ya udah tetap 43, kita nggak mau naik lagi. Jadi mungkin karena kita nggak mau naik lagi, dan narik dari orang nih yang pada mau naik lagi harganya. Iya. Akhirnya udah kita berangkatlah di tanggal 4. Taunya di tanggal 4 kan kita kan harusnya itinerary kita Jakarta Jeddah, Jeddah Madinah. Nah ini tiba-tiba dirubah itinerary-nya tanpa sepengetahuan kita, Jakarta Mekah, Mekah Madinah. Jadi harusnya kita 10 hari terakhir di Mekah ini malah berubah jadi di Madinah. Nah itu dikasih tahu pada saat Pas kita di airport. Bukan, kalau orang kan dari jauh-jauh hari dong. Iya. Jadi disiapin ihramnya udah buat dipakai di pesawat. Enggak. Jadi kita udah di airport nih 1 jam sebelum keberangkatan, baru diinfo. Ada dia orang sana namanya Isro nih, baru ngomong si Isro. Iya. Jadi kita dari sini ke Madinah ya, kita kan pada bingung dong. Akhirnya kan kalau kita ke Madinah dulu, kita ke Mekah. Jadi kalau kita ke Mekah dulu kan kita harus mikotnya di pesawat. Iya benar. Kalau enggak kita bayar dam kan, nyampe sana harus keluar uang lagi segala macam. Akhirnya kita push terus ngomong, terus yang di Jakarta juga yang bantuin kita juga koordinasi sini. Akhirnya nggak tahu gimana caranya, pokoknya akhirnya dapat hotel lah di Madinah ngacak. Jadi dia mungkin gerabak-gerubuk nih udah panik. Jadi kan aslinya itu kan 180 jamaah. Karena udah mulai tahu nih banyak yang mau ketipu akhirnya pada keluar. Jadi 70 sekian jamaah lah atau 82 saya lupa. Pokoknya keluar setengah lebih ya. Akhirnya udah berangkat kita sampai di Madinah itu langsung, jadi kita nyampe Jeddah langsung ke Madinah. Sampai di Madinah, jadi banyak tuh yang kayak dari mereka ada beberapa orang yang bayar hotelnya cuma buat bertiga sekeluarga, atau dia nambah lagi VIP nambah 10 juta saya lupa buat cuma berdua. Akhirnya pas kita nyampe, kan saya kan berempat sekamar. Ini 2 orang ini nih, ada yang adik kakak, ada yang sepasang gitu mau sekamar buat berdua. Nyampe di sana ternyata mereka nggak dapat hotel. Jadi yang 2 orang ini nih mereka nggak dapat kamar. Padahal mereka yang bayar lebih. Akhirnya, dan jadi saya lupa nama hotelnya apa. Jadi di sini hotel saya. Nah mungkin orang nih gerabak-gerubuk nggak dapat hotel. Akhirnya 2 hotel, satu lagi di sini. Jadi kita satu rombongan kepecah hotelnya. Dan juga ada yang bayar VIP ini nggak dapat kamar. Udah hancur-hancuran lah di sana. Nah yang gue bingung itu adalah Mas, dari sekian banyak, dari 70 orang yang ikut, nggak ada yang ngeh gitu ini udah aneh. Udah banyak yang ngeh, maksudnya udah pada tahu nih, karena kan dia kan ada grup WhatsApp kan. Dan di grup itu tuh cekcok mulu, kayak ternyata tiket belum dibeli lah. Akhirnya ada kayak temen nyokap ngecek gitu, ternyata tiketnya belum dibeli. Akhirnya dicek lagi, ternyata akhirnya udah di-push terus, udah di DP. Ternyata dicari lagi hotelnya belum apa segala. Kita udah cekcok terus di grup, dari pertama keberangkatan yang berubah jadwal, terus dari tiket yang bermasalah dan lain-lain, kita udah cari semua. Sampai akhirnya pas di titik paling pecahnya itu pas kita mau flight, tiba-tiba dirubah itinerary-nya. Dan yang gue dapat dari Solusi Jo itu, dia ngambil momen-momen yang lagi bagusnya aja ya, ditaruh di Instagram. Iya, ditaruh di Instagram. Kan saya bilang, itu uploadannya nih selama pas rombongan saya umroh, itu nggak ada yang diupload sama dia di Instagram. Setelah kita pulang, dia bikin keberangkatan lagi, baru itu diupload sama dia yang baru semuanya. Dan itu yang bagus-bagusnya aja. Nggak ada yang kayak kita gitu-gitu, nggak ada. Ya, namanya orang pasti kan. Nah, pada saat misalnya, aku masih bingung di bagian itunya apa. Kenapa 70 orang ini sampai dia merelakan uangnya itu
belum cross check dulu, maksudnya ini di mana, apa dengan kekuatan rekomendasi aja udah cukup bagi mereka gitu. Ya mungkin dari kekuatan rekomendasi nih bagi mereka kan udah cukup, karena kan kita kan dengan dikasih janji manis semua segala Nah macam. itu dia pakai flyer atau Ada flyernya, umroh 20 sekian hari bulan puasa bersama travel ini ada semuanya. Dengan harga sekian 30, saya lupa 39,8 apa berapa gitulah. Ada tuh semua. No, itu lengkap dengan alamatnya, Iya, iya, dengan PIC-nya. angka alamat itu kan dari temen nyokap kan, sampai anaknya temen nyokap ini temen saya juga, sampai ngurus juga ke sana ke Malang bolak-balik karena pas di awal sebelum keberangkatan pun ini nih udah terlihat masalah karena tiket belum dibeli apa, akhirnya bolak-balik terus di push, ya mungkin malu juga kali ya. Akhirnya bolak-balik diurus, ya udah akhirnya berangkat. Taunya pas berangkat zong juga di sana. Ini agenturnya berarti agentur di Malang. Di Malang, di Malang. Oh. Bismillah Maunah Berkah, dia tuh ada di Malang. Aduh namanya. Iya, namanya udah bagus padahal. Cuma kita ditipu juga tapi ya. Aduh. Berarti udah sempet ke kantornya. Emang ada kantornya berarti? Ada di Malang. Kantornya ada. Ada di Malang. Orang di Instagram ada yang komen juga dia ketipu dari travel itu 4,5 M. Cuma sampai sekarang belum Nggak tahu diganti, terus belum ada kelanjutan juga dari pihak-pihak berwajib Dan- gitu semua. Berarti sudah ada yang melapor, belum ada. Belum. Maksudnya udah ada yang melapor tapi nggak ditutup-tutup. Iya, berarti belum masih ada. Jadi belum, dan dari travel ini belum ada etikat baik juga. Jadi masih berjalan juga sampai ya? Dan dia sekarang. berganti-ganti nama aja di Instagram. Iya, jadi pertama pas saya namanya komplit, Bismillah Maunah Berkah. Pas sekarang namanya berubah lagi, BMB Tour Travel. Nah ini nggak tahu nih sekarang lagi diaktif Ganti. Instagram, nanti pas aktif saya nggak tahu nih ganti jadi apa lagi namanya, dia berubah-berubah. Oh, oke. Nah itulah baru berjalan tur umrohnya seperti biasa, atau selama perjalanan umroh itu ada aneh-aneh juga di jalan, nyampe hotelnya atau itinerary-nya berubah. Oh ada banyak, saya kan harusnya nyampe Madinah itu kan seminggu di Madinah. Seminggu Madinah. Di itinerary ini saya seminggu di Madinah, terus ada jalan-jalannya di Madinah. Iya. Ketika kita sampai Madinah, kegiatannya cuma kayak kumpul-kumpul jamaah gitu dari travel yang harusnya kita jalan-jalan itu nggak ada. Dan di Madinah itu jadinya cuma 3 hari. Jadi yang harusnya kita seminggu di Madinah nih, jadi cuma 3 hari di Madinah. Jadi itu harusnya kita 10 hari terakhir baru ke Mekah. Ini enggak, kita jadi baru ke Mekah dari 14 sampai 13 hari terakhir. Jadi lebih nambah lagi di Mekahnya. Sedangkan kita nih, maksudnya kayak saya kan ada beberapa teman-teman yang kuliah di Madinah tuh kayak, "Udah ntar kita sini, ntar kita sini." Jadi nggak ketemu tuh sama mereka. Yang saya tadi mau jalan kemana sama mereka nih, udah nggak ketemu. Ya, jadi kita yang berantakan. Akhirnya udah dari situ tiba-tiba kita diinfo bahwa kita mau ke Mekah. Itu kita mau ke Mekah, beli tiket kereta cepatnya ini nih kita udah kasih dari duitnya ini udah dari jauh-jauh hari. Cuma tiket kereta cepatnya ini baru dibeli pas hari H. Jadi kita baru mau ke Mekah baru dibeli tiket itu juga. Sama tour guide-nya itu. Sama tour guide-nya Nah, ini. tour guide ini kan ikut dari Malang dia. Oh enggak, jadi ada di Mekah nih orang travel ini nih orang Madura, ada di Mekah, di Jeddah. Pas kita nyampe dia ada, di Madinah dia ada. Cuma ngurusnya ya kayak gitulah, masih kayak berantakan juga. Gerasak-gerusuk lah, akhirnya kita nggak sesuai itinerary nih, kita nggak ada jalan-jalan, nggak ada apa. Ya udahlah, saya pikir juga ya paling di Madinah aja nih kan, karena kan di Mekahnya udah dijanjiin hotel Voco. Mana lagi bulan puasa, di sana kan lagi panas-panasnya tuh kan. Pakailah ihram. Ya udahlah, yang penting kita berangkat dulu deh ke Mekah. Kita nyampe Mekah, nyampe stasiun kereta cepat, tiket ternyata belum dibeli. Jadi kita duduk lagi lama di kereta cepat nih di stasiun, kita nunggu lama, belum dibeli-beli juga. Sampai akhirnya kita berangkat itu menjelang buka puasa. Dan di kereta cepat kita cuma dapat makanan ya udah dari kereta cepat kan, cuma ada roti, jus, kurma gitu doang. Sampai Mekah kita berharap udah rapi semua dong, maksudnya udahlah jangan ada tipu-tipu lagi nih, karena kita mau umroh langsung, kita mau istirahat habis itu kan. Karena pertama ya jadwal saya sama temen-temen udah hilang, jadwal udah berubah semua dari travel, pelayanan gak sesuai, apalagi masa mau dibohongin lagi gitu kan. Akhirnya kita nyampe Mekah, udah niat serius mau umroh nih semua. Kita dijemput di stasiun, nyampe malah kita lebih kacau lagi di Mekah. Dari hotel yang kita datengin awal ini udah berantakan,
belum buka puasa, baru buka kayak gitu doang. Orang yang tua udah banyak yang sakit, kecapean kan karena kan kita itu mecah, nggak semuanya naik kereta cepat. Jadi banyak dari mereka yang udahlah naik bis aja, maksudnya mereka uangnya juga mungkin Berarti itu bayar lagi sendiri. kok bayar lagi, yang mau naik kereta cepat bayar lagi sendiri. Belum kan saya bilang itu semua nggak include yang kita harapkan. Jadi kita keluar duit lagi, apa-apa kita keluar duit Berarti lagi. tugasnya si tour leader cuman beliin doang. Itu dia si tour leadernya ini kan ketika orang menjalankan travel harusnya mereka punya tour leader yang ikut dari awal sampai akhir. benar. Ini nggak ada dari travelnya. Jadi cuma ada tuh pendamping mutawif. Nah tour leader ini pas saya tanya sama si mutawif, kita udah bermasalah di Mekah, ini tour leadernya mana? Nggak ada pak, tour leadernya nggak ikut. Kita mau Mengadu iya kan, tour leadernya nggak ikut. Terus mutawif juga udah mulai nggak jelas juga. Sedangkan si ustadz yang ngebimbing kan dia cuma ngebimbing ibadah umroh dan kegiatan di sana. Jadi dia nggak tahu apa-apa nih tentang hal-hal di sana. Ya udah intinya saya cuma ngebimbing di sini gitu. Si mutawif juga udah saya enak-enaknya juga. Akhirnya udah kita sampai udah masalah kita tanya tour leadernya mana. Tour leadernya nggak ikut pak, tour leadernya di Jeddah. Ya udah telepon suruh saya, kan Jeddah ke Mekah kan cuma 1 jam. Saya teleponin nggak diangkat pak, tour leadernya nggak ikut. Akhirnya kita sampai di Mekah, kita dijemput sampai di hotel. Ini hotelnya. Ini hotelnya. Ini. Ini kamar mandi. Ini kamar mandi. Ini kamar mandi. Kamar mandi. Ada lemari kamar mandinya. Iya itu benar, itu kamar mandi. Iya itu betul. Bukan lemari, mungkin karena di sana kan modelnya jadi kayak mes. Jadi ini kita dijanjiin si Foko di sini. Akhirnya kita dibilang pas tiba-tiba sampai Mekah kita nggak jadi di Foko. Dia bilang Foko penuh dengan alasan dia yang banyak ini. Foko ini bintang 5 hotel baru di Mekah. Dia jaraknya tarik lurus 2 kilo lah. Dia di deretan jalanan yang Al-Baik tuh di sana. Habis itu jaraknya 2 kilo, di sini si Foko bintang 5, kita dibilang hotelnya bintang 5 sebelah Foko. Jadi memang jaraknya kayak mungkin cuma 200 meter lah, di sebelah Foko ada tanah kosong, lalu dia nih namanya dulu Al-Mahbah Hotel gitu loh. Ya, mungkin bintang 5 di bawahnya sebelah. Iya, mungkin. Kita nggak baca. Iya, mungkin salah kita juga. Udah, pas kita sampai, yaudah itu isinya mes aja, model-model mes yang hancur, yang isinya orang-orang asli dari India, Afghanistan, yang mereka yang kayak kalau kita lihat di Mekah lah, mereka gimana sih di Mekah, di Madinah, maksudnya tanpa mengucilkan, tapi yang kita lihat aja lah ya, yang kayak gitu. Yang saya datang nih yang kayak berantakan orangnya semua, yang saya lagi mau naik lift, saya keluar lift. Menentukan hotel ini si Travel. tapi travel nggak ada si Mutawif ini. Iya sih, mungkin dari si tour leader atau si Mutawif, kan kita kan sebagai jamaah tinggal terima jadi. Iya, ya itu udah urusan mereka lah, untuk mereka mau nentuin non hotelnya dari travel atau dari tour leader atau dari mana, ya itu saya juga nggak paham lah, itu dari mereka. Sampai saya sampai itu orang tua sakit, lagi biasa dia ada GERD kambuh lah. Temen-temennya yang tua udah banyak yang sakit. Terus orang-orang daerah nih, maksudnya udah pada tua, yang mereka kayak mau umroh, mau berharap ibadahnya khusyuk. Maksudnya kita nggak tahu lah, maksudnya mereka dari daerah pasti kan lebih excited, maksudnya dengan jiwa yang wah dari daerah nih. Iya, akhirnya bisa nyentuh tanah suci, ya, nabung dan lain-lain. Dan yang mereka dapat kayak gitu, pasti kan mereka juga menyesal, cuma ya udah mau gimana lagi. Cuma kan takutnya dari mereka ada yang berpikir kayak, nyesel ngeluarin duit kayak gini, ternyata pelayanannya kayak gini, ya mending umrohnya nanti aja lah, atau ya udahlah cukup sekali aja umroh, kalau tahu kayak gini kan banyak pasti dari mereka kayak gitu kan. Maksudnya ya kita nggak tahu lah, isi hati orang kan pasti beda-beda juga. Sampai akhirnya saya nyampe, itu hotelnya kayak gini. Ini kamar nih, ini kamar mandinya. Ini kamar mandi. Jadi begitu masuk lihat kamar mandi udah kayak gini. Jadi kita masuk lobinya nih udah berantakan, kayak kita datang. Biasa ke hotel kan ada greeternya kan yang nyambut kita. Ini udah nggak ada, udah hancur-hancuran di lobinya, orang udah pada duduk ngasal, pokoknya banyak yang duduk di tangga-tangga gitu, udah nggak jelas. Tadi emang ada penghuninya sebelumnya? Ada penghuninya, tapi yang orang-orang yang saya bilang tadi, terus di bawah itu udah kayak kamar mandi umum. Itu udah berantakan kamar mandi umumnya, lantainya kotor, bau pesing semuanya. Ditambah ada ihram-ihram yang sampah-sampah di mana-mana. Musolanya bau, pokoknya hancur tuh deh. Ini kamarnya. Ini kamarnya, saya lewat nih ada kamar yang terbuka nih.
Fotoin aja karena udah nggak layak, maksudnya dengan apa yang kita keluarin udah nggak layak kan, apalagi dengan orang tua yang dibawa nih juga. Di kamar mandi. Nah ini kamar. Ini kamar. Satu kamar 4 orang. 4 orang. Ini kan yang kita kan satu kamar memang ambil yang berempat kan sekeluarga. Ada jadi yang kita datang kamarnya ini nih udah ada sampah. Jadi udah ada botol-botol yang belum dipindahin ya, sisaan yang orang sebelumnya masih kayak gitu ya, kita juga nggak tahu juga kan. Jadi udah ada kayak gitu. Nih, ini dia AC-nya. Nah itu sampahnya bekas orang yang sebelumnya. Takutnya kan itu kasur ya dibersihin apa segala macam. Iya, maksudnya sampahnya aja masih ada, gimana kasur? Nah ini kamar mandinya. Di Lorongnya kamar mandi jadi dia gabung rame-rame. Oke. Ini makanan. Nah ini makanannya, ini ada yang basi juga lauknya beberapa. Mungkin kalau kayak dilihat di komen-komen itu orang kayak, iya memang banyak yang basi. Maksudnya kalau orang kan mungkin dibilang saya mau ngejelekin apa enggak, ini fakta. Maksudnya kayak karena kita nerima semua dan bukan saya doang lah yang ngomong kayak gitu. Dari semua rata-rata semua jamaah pun pada bilang kayak gitu. Ini makanannya udah basi karena memang faktanya kayak gitu yang ada. Nah selama di sana ada ngadukan? Oh ngadu kita ke KJRI. KJRI? Iya kita ngadu, jadi yang temen nyokap ini yang ngurus pasti kan semua orang minta pertanggungjawabannya sama dia dong. Sedangkan dia mungkin menyalurkan nama aja ke travel ini. Dengan ya maksudnya ya gimana pun itu sistemnya kan kita nggak ada yang tahu, maksudnya yang pasti kan dia ngebantu buat menyalurkan orang baru ke sana kan. Akhirnya jadi dia dong yang disalahin sama semua orang di sana. Kayak gimana nih kok kita pelayanannya kayak gini, gimana nih kok kita hotelnya kayak gini, gimana nih kok nggak sesuai, semuanya kan pasti ngadunya ke dia, dan dia di grup kayak ngelempar lagi, maksudnya dilempar ke orang travel lagi sampai kita akhirnya ngebantu lah semua, maksudnya kerjasama, maksudnya ini orang nih bukan dia yang salah, dia nih cuma masukin nama lah ke travel, ya kita bantu, akhirnya kita telepon KJRI apa segala macem. Akhirnya datanglah si KJRI ini ke hotel yang di Al-Mahba ini, yang hancur ini. Karena saya detik itu saya nyampe hotel ngerasa nggak layak, saya langsung cari ini hotel baru. Jadi kita beberapa jamaah yang inisiatif mau pindah, udahlah kita cari hotel baru, tapi kita juga perjuangin buat yang orang-orang daerah ini. Jadi ada beberapa banyak dari mereka yang tetap tinggalin di hotel ini, karena mereka maksudnya nggak ada dana juga untuk mereka pindah. Iya, dan mereka udah siap apa yang mereka bayar. Iya. Terima, karena udah nggak dipikirin lagi. Cuma kan maksudnya takutnya penyesalan juga buat mereka kan. Akhirnya udah, saya langsung cari hotel lagi dong buat keluarga semuanya. Akhirnya kita ke Voco lah. Kita sampai di Voco ini, saya nanya, ada kamar kosong nggak? Ada, dia bilang, coba sebentar saya cek untuk sekarang. Akhirnya dia bilang ada, mau berapa kamar? 2 kamar, dia bilang. Akhirnya saya nanya, berapa harganya per kamar? Dia bilang, 9.000 real, karena kan dia langsung ditembak 10 hari terakhir kan. Jadi jadi dari 13 hari itu ya udah langsung ditembak, harganya 10 plus 3 gitu kan. Karena 3 hari ini kan masih belum 3 hari terakhir. Belum 10 hari terakhir. Akhirnya udah ngomong, dia bilang ada nih. Per kamarnya 9.000 real untuk sampai setelah Id, sampai Idul Fitri. 4 orang ya, 4 orang, ada plus sofa gede 1, bisa buat ditidurin lah pokoknya. Akhirnya udah kita tanya, oh yaudah ada, oke, nanti setelah saya umroh, saya sekarang booking, saya DP, ntar setelah saya umroh saya masuk ke hotel ini. Akhirnya kita tanya dong inisiatif, ada nggak travel dari Indonesia dengan nama Bismillah Maunah Berkah nih atau BMB booking di sini? Nggak ada, dia bilang. Bentar saya cek dulu di sistem, dia bilang. Dicek di sistem, banyak travel dari Indonesia yang booking tuh ada. Ada nggak nih BMB? Nggak ada. Dari awal nih, masa dari sebelum keberangkatan nggak ada. Dicek ini, naruh doang. Iya, Voco. Kita cek nggak ada. Ada nggak di DP? Nggak ada. Ini nggak ada nih dari Voco, nggak ada yang pernah booking di sini namanya BMB Bismillah Maunah Berkah nih, nggak ada. Oh nggak ada. Oh, ini berarti kita udah jelas nih dibohongin untuk kamar. Akhirnya udahlah kita booking, kita ngomong, ini nggak ada nih di Voco, nggak ada. Kita ngomong juga di grup di Voco, nggak ada atas nama Bismillah Maunah Berkah atau BMB, semua nggak ada. Dari mana? Dari Malang, Indonesia, nggak ada. Udah, ya udahlah kita bayar buat keluarga kita nih. Kita mungkin akhirnya mecah itu sekitar yang di hotel Voco ya, mungkin sekitar 16 orang lah, 12 sampai 16 orang. 16 orangan lebih lah gitu kita mencar. Sisanya enggak, ada yang pindah juga di belakang Darut Tauhid. Pokoknya kita nyari masing-masing lah, karena di sini udah ngerasa nggak layak.
Cuma kan banyak dari orang daerah yang kayak ya udahlah kita di sini aja mau gimana lagi ya. Akhirnya banyak yang beberapa stay di situ. Akhirnya kunci hotel saya kasih ke Mutawif. Pegang deh buat yang belum dapat kamar, biar pakai kamar ini. Gitu. Taunya kunci saya dijual ke orang Afghanistan atau orang India dari si Mutawif ini. Awal kita pikir si Mutawif ini baik, dijual lah sama dia kuncinya. Main juga. Akhirnya saya cari nih orang. Jadi nih Mutawif ini berdua. Satu Sohib, satu lagi saya lupa nama yang satu Sohib. Si Sohib ini nih yang ngebantuin kita dari awal. Memang bener-bener nih dia kesian lah sama kita, maksudnya dibantuin. Akhirnya yang satu lagi yang ngejual kunci. Kita awal nggak tahu nih kalau kunci dijual sama dia. Jadi kita langsung telepon KJRI, kita ngomong sama KJRI, maksudnya kita dari Indonesia nih, kita ketipu apa segala macam travel, kita dijanjiin, diomongin gak sesuai yang kita dapat apa segala macam lah. Datanglah KJRI ke hotel itu. Akhirnya pas dia nyampe, Mutawif yang jual kunci ini yang nyamperin KJRI. Jadi kita udah ngomong sama orang travel sebelumnya. Kalau kita nggak dipindahin kamar, kita bakal ngelapor ke KJRI. Dia dengan santainya begini kayak laporin aja deh gitu. Akhirnya kita kayak, oh ya udah kalau memang mau dilaporin ya kita laporin. Akhirnya datanglah KJRI. Nyampe KJRI ketemu yang si Mutawif jual kunci ini. Kunci kita nih, jadi pas saya nyampe pun nih sampai di hotel, itu memang hotelnya nggak layak. Sampai yang jaga lobinya ini, greeternya di lobi pas kita lagi ngangkatin koper, dia nanya mau kemana. Kita mau pindah hotel, itu pindah kemana, ke Voco. Oh ya Voco emang bagus, daripada di sini mending pindah aja ke Voco. Ini orang hotel loh, orang hotel sampai ngomong kayak gitu. Iya ngejelekin saking jeleknya hotel, orang hotel sampai ngomong kayak gitu. Pindah aja mas, ini jelek gitu, maksudnya mending pindah. Akhirnya udah, kunci udah dijual, kita lapor ke KJRI. Si KJRI pun datang ketemu dengan si penjual kunci yang ini Mutawif saya. Si Mutawif bilang, enggak, jamaah kita udah pada seneng kok, makan enak, tidur enak semuanya. Akhirnya KJRI udah digituin, percaya dong. Iya, akhirnya kita kok bingung, nggak ada proses apa-apa nih dari KJRI. Akhirnya telepon lagi lah ke KJRI. Pas telepon lagi baru KJRI bilang, enggak nih gue udah ketemu nih sama orang travel. Dia bilang udah nyaman, jamaah udah pada happy semua, udah seneng. Oh enggak, kita di sini dibohongin semua. Ternyata dia juga ngebohongin si KJRI ini. Akhirnya datanglah si KJRI lagi ke hotel itu, pas dilihat, iya pas dilihat taunya memang hotelnya jelek, gak layak, semuanya lah. Akhirnya KJRI pun ngomong, ini hotel sekarang saya blok, travelnya juga saya blok, gitu kan. Akhirnya hotelnya sore itu juga saya lewat naik shuttle ganti nama. Udah bukan Al Mahba lagi namanya. Akhirnya orang travel juga minta maaf habis itu, kayak minta maaf udah kita damai aja apa segala macam. Ya kita udah ngomong baik-baik kok nggak diproses sama dia. Iya. Akhirnya udah saya lewat naik shuttle lagi copotin neon box gitu ganti nama dia. Nggak tahu lah namanya jadi apa. Udah setelah itu akhirnya baru jamaah diproses. Dipindahin hotelnya. Hotelnya juga jauh yang dipindahin, cuma dibilang layak tapi nggak sesuai ekspektasi lah. Jadi kalau kita dari terminal bus yang di belakang Zamzam itu ada belokan yang agak nanjak terus masuk jembatan panjang tuh yang lorong panjang, jembatan underpass panjang itu ada tuh terowongan gitu yang emang terowongannya panas banget kan, yang dia jadi pakai hexos besar tuh di dalamnya. Nah itu kan di 10 hari terakhir itu underpass itu tuh ditutup. Jadi dari ujung tol ini nih udah ditutup nih. Jadi jamaah tetap ujung-ujungnya banyak yang jalan kaki lewatin terowongan ini yang panas. Orang tua. Dan banyak dari dia yang udah sakit, yang mereka sampai ada beberapa dirawat di rumah sakit. Dan yang Mutawif yang jual kunci ini dengan sialannya dia kabur ke Madinah. Jadi kita ditinggalin dengan satu Mutawif aja. Akhirnya barulah kita minta ngomong nih sama si Sohib yang namanya Sohib ini yang ngebantuin kita. Kita ngomong sama dia. Akhirnya datanglah temennya untuk ngebantuin kita. Bener-bener ya orang ini emang tulus lah buat ngebantuin. Terus kita hotel kan pada mencar semua. Ada yang di Voco, ada yang akhirnya pindah pas sudah setelah 10 hari pindah ke Zamzam, ada yang pindah di belakang. Pokoknya mencar-mencar lah. Kita ujung-ujungnya tetap minta difasilitasin dengan dijemput dong. Karena kita mau jalan. Pokoknya tuh kita nggak ada tour, nggak ada apa. Kecuali satu setelah lebaran kita ke Taif. Itu doang satu, sisanya nggak ada kemana-mana lagi. Udah pokoknya udah nggak sesuai banget lah.
Akhirnya kita minta dijemput dan lain-lain, kita tetap maksa minta dijemput. Akhirnya kita dijemput juga di sana. Dan saya kayak ngobrol juga masih Sohib, maksudnya kayak, lo nih gimana nanti sistem lo dibayar apa enggak nih? Sekarang kita aja ditipu, gimana lo nanti? Dia juga kayak, saya nggak tahu juga Pak, nanti dibayarnya gimana, saya juga nggak ngerti. Yang penting saya bantuin Bapak dulu ya semua buat selesaiin ibadah selesai di sini, baru nanti urusan saya gampang belakangan. Dia pun nih udah pasrah, nggak tahu untuk dibayar. Jadi kayak kita, udahlah kasihan juga nih Mutawif, jadi kita kumpulin uang lagi buat kasih dia gitu. Udah pokoknya selama di sana kita udah ancur-ancuran semua, nggak sesuai, sampai terakhir kita udah mau pulang nih ke Jakarta dengan maksudnya udah banyak yang sakit orang, udah banyak yang capek, lelah. Kita akhirnya ke Jeddah lah untuk balik ke Jakarta. Jadi dari Mekah kita naik bis ke Jeddah. Dari Jeddah nih kita harusnya langsung kan balik ke Jakarta. Jadi di situ ada tambahan 7 jamaah gitu. Saya lupa pastinya angkanya berapa jamaah. Harusnya kan ketika kita satu rombongan, kita semua nih balik bersama. Akhirnya nih yang saya lupa berapa orang, mungkin 5 sampai 7 orang ini bermasalah di tiket atau paspor visanya ini bermasalah. Akhirnya yang 7 orang ini nggak bisa balik di hari itu. Akhirnya saya nggak tahu gimana dari travel ini, ujung-ujungnya orang ini nih baru balik besoknya. Jadi nggak dibarengin sama kita karena visanya ini bermasalah. Jadi udah akhirnya sampai sekarang ya belum ada pertanggungjawaban juga dari travel, malah tetap ngeberangkatin orang lagi. Masih ngeberangkatin orang. Dan kantornya masih ada? Masih ada. Kan belum lama tuh pas waktu itu dia masih upload tuh kan keberangkatan baru. Makanya ya buat pelajaran orang-orang juga jangan sampai salah lah pilih travel. Maksudnya cari yang udah pasti. Ya maksudnya jangan sampai ketika dia berangkat jadi nyesel juga. Check and recheck. Iya, check and recheck. Oke. Nah berarti selama perjalanan itu balik ke Indonesia itu udah pada mencar-mencar, nyampe Jakarta, nyampe Malang itu ya udahlah itu jadi cerita aja karena nggak ada lagi mau komplain tapi nggak ada dilanjutin nggak digubris lagi, nggak dilanjutin lagi, dan maksudnya oknum-oknum travel ini masih tetap berjalan kayak gitu kan. Akhirnya ya udah sekarang mereka tetap berjalan seperti biasa, cuma nggak tahu nih ya untuk kelanjutannya sekarang bagaimana. Mereka terakhir sih masih berangkatin orang gitu. Itu pasti kan ada permainan orang dalam juga harusnya. Maksudnya ketika dia bisa ngeberangkatin kayak gitu dengan kuota yang sangat banyak, pasti kan ada permainan dari orang dalam juga nih untuk menggerakkan itu semua. Mungkin dari permainan visanya atau tiketnya atau hotelnya. Ya akhirnya pokoknya sempat diurus lah di sini dengan yang anaknya temen nyokap tadi. Sempat dibilang kayak, ini ternyata dari keberangkatan ini visanya pada bermasalah semua. Jadi mereka ada permainan orang dalam juga di sana. Jadi kalau gue lihat itu kayak bukannya suzon, jadi emang ada bad cop sama good cop. Jadi ada polisi baik, ada polisi buruk gitu. Jadi kayaknya di dalam sindikat itu yang tadi misal Mutawif 21 jahat 1 buruk, kayak mereka juga udah rencanain. Iya mungkin satu disisain. Habis itu masa ada aja dia mau ngerjain, nggak apa-apa lah saya ngerjain dulu. Mungkin kalau misalnya husnuzonnya ya dia emang baik gitu. Tapi kalau husnuzonnya ini kayaknya ada yang ngatur. Iya benar. Oke. Kalau boleh tahu Mas Wildan ini umur? Saya sekarang umur 23. 23? Lagi ya 24. Umroh pertama 24. Berarti? Enggak, umroh Iya lumayan lah, maksudnya udah iya. Yang gue pengen maksud itu adalah kenapa sih millennials ini perlu umroh? Maksudnya kadang kan antar aja lah kalau udah berumur baru umroh. Nah kalau dari Mas Wildan ini kenapa menyarankan atau untuk millennials ini umroh itu didahulukan kah atau nanti aja? Kalau menurut saya sih bagusnya umroh itu didahulukan ya. Pertama ya yang pasti karena Islam ya, agama. Terus kedua ini umroh ini nih ibadah yang capek. Maksudnya ketika kita di umur segini nih kan lagi di umur prime-nya juga kan, lagi kuat-kuatnya lah. Beda dengan kalau ya contohnya kayak orang tua tadi, maksudnya mereka kecapean di jalan sedikit aja sakit. Sedangkan kita maksudnya muda-muda yang masih bertenaga, masih kuat. Ya kita melantar-lantar, justru sayang selagi kita bisa berangkat umroh kenapa enggak gitu kan, karena kita lagi kuat-kuatnya nih, karena kan kita maksudnya kayak tawaf syai itu kan juga capek ya, maksudnya muter 7 kali, muter lagi lari kecil, maksudnya kesian lah kalau
kita harus umroh di umur kita yang udah seumur mereka, sedangkan kita di muda ini mampu buat umroh, ya kita jalanin aja buat umroh. Iya, itulah saya pun belum pernah nih, Iya. Jadi saya mau nih ke umroh nih. Amin, semoga secepatnya dong. Insya Allah. Nah, Mas, kalau gue nih masih itu aja nih, masih pengen gimana caranya nih anak muda ataupun orang lain yang pengen pergi umroh, sarannya atau apa sih yang harus mereka siapkan, dan bagaimana cara memilih agen umrohnya yang oke, sebelum berangkat gue nih harus mastiin dulu nih, ini nih udah bener, ini tuh kalau udah ada aneh-aneh gini nih jangan dibeli lah. Nah, ada tanda-tandanya nggak sih kalau misalnya kasih tips and trick lah? Ada sih kalau buat itu. Pertama ya orang bisa ngecek dari harga dulu nih. Harga normal nggak nih pasarannya kayak gini? Maksudnya kan kadang tuh ada orang yang bikin promo tapi kayak promonya nggak normal. Maksudnya itu bisa di cross check lagi lah dengan hal-hal kayak gitu. Terus yang pasti ya tanya dari yang pengalaman-pengalaman sebelumnya nih, cari info tentang travel ini. Terus juga dicari juga model kayak, kan ada tuh kayak bukan kalau di sekolah akreditasi, kalau di kayak grade-nya lah ya, rate-nya bagus nggak nih, maksudnya terpercaya nggak nih travel. Dan juga ya yang pasti bisa ditanyakan dengan yang terpercaya, atau kalau enggak ini bisa dengan tourin, kan dia bisa buat ngecek juga kan, buat tahu semuanya. Bisa dicari-cari info yang pasti lah untuk keberangkatan kayak gitu. Jadi banyak dari mereka nanti yang nggak nyesel juga, nggak ketipu juga, kesian juga kan, mereka udah keluar duit banyak tapi ujung-ujungnya nggak sesuai ekspektasi, itu kesian sebenarnya. Iya, jadi emang itulah yang kita pengen jawab dari tourin.id ini. Jadi kita datangin kayak Dream Tour, Haji Umroh atau yang lainnya sudah bergabung sama kita. Jadi mereka tuh bisa melihat kita menyeleksi loh. Jadi agen-agen tour yang beneran dia beneran jujur, amanah. Nah, itu yang kita ajak dalam sini, dan harapannya anak muda sama orang tua itu nggak ada lagi nih yang kena tipu lagi, karena resikonya duit aduh, kalau misalnya mungkin Mas Wildan, wah 40 juta aman lah ya. Wah, enggak dong. Tetap itu juga tetap duit nyesek. juga, sama duit juga. Iya. Biarin. Enggak dong. Gitu-gitu. Pakai tembakan manigan. Jadi sebenarnya 40-60 juta cuma lumayan nyesek ya. Total berapa Mas Wildan? Kita itu buat hotel ya. Iya. 2 kamar itu 70 sekian juta lah. Ya menjelang 80 semuanya gitu. Aduh. Itu belum sama kita jajan makan di sana ya. Itu baru kamar aja udah segitu. Lumayan nyesek. Nah, kalau biasanya kok nggak lengkap, misalnya udah jalan-jalan makan di sana nih, yang kan gue belum pernah nih ke sana, ke Arab Saudi. Nah, makanan kalau misalnya kita pergi ke Arab atau ada waktu untuk jalan-jalan tuh, makanan yang paling kuliner yang harus dicoba di sana itu? Ya pasti makanan Arab ya, maksudnya karena kan lu lagi di daerah sini nih, pasti lu bakal nyobain makanan khas-khas mereka dong. Makanan Arab yang ada di dia, lu cobain dengan perbandingan rasa, oh ternyata kayak gini loh budaya Arab, makanan Arab kayak gini loh. Yang utama sih kayak gitu, jadi bisa nyobain hal-hal baru lah di sana, jadi nggak balik tuh nggak hampa-hampa banget. Jadi ada pengalaman baru juga di sana yang kita bisa coba. Ya paling kayak coba-coba di sana kayak nasi mandi, nasi biryani gitu-gitu, makanan mereka yang kita cobain yang jadi keinget kalau kita kangen, oh iya gua waktu itu makan ini nih di Arab gitu-gitu, sama kayak gitu. Yang gue denger Mas Wildan ada nih ya? Waduh, ada kita juga restoran Arab. Berarti asli emang dari sana? Enggak, kita jadi makanan kita itu paling bumbu-bumbu beras kita impor dari sana. Tapi untuk rasa kita udah sesuaiin sama makanan sini. Maksudnya dengan cita rasa sini, orang sini kan kalau di sana tuh kita makan hambar apa segala macem. Cuma kalau di sini kita udah sesuaiin, jadi yang lebih berasa lagi makanannya. Kan orang sini suka mungkin gurih apa segala. Jadi kita tambah-tambahin supaya cocok di lidah Indonesia juga. Nah, itu apa tuh namanya Mas? Namanya kita Hadramiyah Restoran. Hadramiyah Restoran, dan yang saya tahu itu di Pramuka satu ya? Ya, 2 di Duren Sawit, 3 di Bintaro. 3 cabang? Iya, 3 cabang. Dan ini yang masak Mas Wildan? Saya paling masak hanya basic buat masak-masak keperluan konten gitu-gitu, itu saya yang masak. Cuma kalau masak sendiri kita ada chefnya di resto masing-masing. Jadi kita nggak pakai central kitchen,
kita di masing-masing resto ada chef utama kita yang udah maksudnya dibimbing lah dengan cita rasa yang kita buat. Jadi nggak ngambil ngeribetin di satu tempat. Jadi ketika ada orderan banyak mereka pun bisa buat gitu. Dan itu resepnya dari Mas Wildan sendiri buat? Dia dari kita, dari orang tua, dari Orang kita kan tua. generasi kedua. Oh gitu. Ya dari generasi pertama ini udah kita kembangin terus, maksudnya resepnya kita pertahanin. Paling kalau ada sesuatu yang baru, yang unik, kita bakal praktekin di situ gitu-gitu. Oke, berarti kalau udah nyampe ke generasi 2 itu udah aman lah rasanya. Iya, udah sejauh ini sih Rasanya stabil ya. Orang Jakarta, lidah-lidah Indonesia ini udah Udah kenal. cocok ya, benar. Mantap. Betul. Seru banget. Ini udah hampir 1 jam. Gitu. Pokoknya buat kalian nih solusi yang mau berangkat bisa ditanya di sini nih. Boleh untuk banget. pastinya. Kita bisa ngecek di Turin, itu travel terpercaya lah Udah. pokoknya. Bisa di-download langsung nanti Mas. Iya, bisa di App Store, di Play Store. Ya, sudah di-download, Oke. sudah bisa. Pokoknya buat keamanan, ketenangan umroh bisa dipastikan di sini ya. Bisa dipastikan karena memang kita seleksi dia dari legalitasnya, bahkan sampai ke ada kalau mau dapat verified dari aplikasi Turin itu kita minta arus kasnya. Oke. Gitu. Jadi memang untuk ngejaga banget siapa yang masuk sini. Kalau kita buka-buka aja mungkin BMB itu masuk ke Iya, benar tanpa seleksi. tanpa seleksi. Iya. Mungkin mereka udah masuk tapi kita seleksi biar memastikan jamaah itu aman untuk berangkat. Jadi Gitu nggak sih. ada yang menyesal dari Nggak dia. ada misal. Pokoknya bisa dicek di turin.id. Waduh, mantap. Gitu. Oke, Mas Wildan, Siap. ada lagi pesan buat anak-anak muda yang mau umroh? Pesan buat anak-anak muda yang mau umroh, mumpung kalian di umur segini, kalian bisa bersemangat untuk umroh, bisa nyimpen uang dengan kekuatan fisik kalian yang ada, bisa digunain lah sekarang untuk beribadah. Dan juga ketika mau berangkat, jangan gerabak-gerubuk cari travel asal-asalan, tapi bisa dipastiin lagi untuk dicek di sini, di Turin, atau kalian bisa cari info di mana-mana, jadi kalian tidak nyesel buat berangkat. Itu dia guys. Itu dia. Terima kasih banyak Mas Wildan. Sama-sama. Atas waktunya. Siap. Makin banyak kali habis dari Kosi Solusi ya, makin Wah, banyak undangan. ya. aduh. Jadi influencer ya. Alhamdulillah. Oke, makasih banyak. Oke, siap, di see you. next time.